Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide pertama ini kami memperkenalkan topik utama presentasi yaitu monitoring spektrum frekuensi. Monitoring spektrum adalah proses pengamatan dan analisis sinyal RF yang beroperasi pada berbagai frekuensi untuk mengetahui keberadaan carrier, pola spektral, intensitas sinyal, dan karakteristik transmisi lainnya. Tujuan dari monitoring ini adalah memastikan bahwa setiap layanan komunikasi seperti TV digital, GSM, maupun radio komunikasi beroperasi sebagaimana mestinya tanpa gangguan atau interferensi. Dalam tugas ini, kami melakukan deteksi spektrum untuk beberapa sistem komunikasi menggunakan perangkat RTL SDR dan pemrosesan sinyal dengan MATLAB. Slide ini berisi daftar anggota kelompok yang terlibat dalam pengerjaan tugas monitoring spektrum. Setiap anggota berperan dalam proses pengumpulan data pengolahan spektrum, analisis FFT, dan waterfall, hingga penyusunan laporan. Kerjasama tim sangat penting dalam tugas ini karena proses scanning frekuensi dan interpretasi data membutuhkan ketelitian dan pembagian peran yang jelas. Dari anggota kelompok ini, yang pertama ada Wisdia Esa Andara 221110101, lalu ada Revita Nindya Agustin 221110104, lalu ada saya sendiri Muhammad Faria Biordana dengan NIM 221110109, lalu ada Binadio Erik Pratama dengan NIM 22111011029 dan Aira Zeliana Hamzah dengan NIM 22111011035. Lalu pada slide ini dijelaskan bahwa tugas utama dari kegiatan monitoring spektrum ini adalah melakukan deteksi dan analisis sinyal pada beberapa sistem komunikasi yang beroperasi pada berbagai frekuensi, yaitu DVB-T2 sehingga 5 kanal yang berbeda, GSM, LTE, RAPI, dan Orari. Fokus pengamatan dilakukan pada 3 parameter penting yang menggambarkan karakteristik sinyal, yaitu frekuensi carrier, bandwidth, dan peak sinyal. Frekuensi carrier menunjukkan posisi utama sinyal dalam domain frekuensi sehingga memudahkan identifikasi jenis layanan yang sedang dipancarkan. Bandwidth menggambarkan seberapa lebar spektrum yang ditempati suatu sinyal, yang umumnya bergantung pada teknologi modulasi dan kebutuhan data rate dari sistem tersebut. Sementara itu, peak sinyal menunjukkan seberapa kuat sinyal yang diterima oleh perangkat SDR dalam bentuk dBm, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kekuatan relatif antar sistem. Melalui pengukuran ini, kita tidak hanya memetakan sinyal apa saja yang aktif, namun juga menilai kualitas dan intensitas pemancar pada setiap pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di slide ini menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses monitoring spektrum. Perangkat utama yang digunakan adalah RTL SDR, sebuah software defined radio berbasis dongle USB yang mampu menerima sinyal RF dari berbagai rentang frekuensi. Nah, RTL SDR ini dipilih karena bersifat fleksibel, mudah dikonfigurasi, dan dapat digunakan untuk analisis spektrum secara real-time, meskipun memiliki keterbatasan dalam akurasi dBm dan dynamic range. Seluruh sinyal yang diterima kemudian diproses menggunakan MATLAB, yang digunakan untuk melakukan komputasi FFT dan menampilkan waterfall, sehingga pola frekuensi terhadap waktu dapat diamati dengan jelas. Nah, laptop di sini berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dari SDR dan menjalankan skrip MATLAB untuk menghasilkan visualisasi. Nah, kombinasi ini itu memungkinkan pengamatan sinyal secara akurat, baik sinyal untuk digital seperti DVB-T2 maupun sinyal seperti GSM, RAPI, dan Orari. Next. Nah, selanjutnya di slide ini menyajikan data tabel ringkasan seluruh pengukuran yang telah dilakukan. Tabel tersebut memperlihatkan nilai frekuensi carrier masing-masing sistem komunikasi, bandwidth yang terukur, serta nilai peak signal sebagai indikasi kekuatan sinyal. Nah, dari tabel ini dapat dilihat perbedaan karakter sinyal antara teknologi, misalnya DVB-T2 yang memiliki bandwidth lebih lebar akibat penggunaan modulasi OFDM, sementara GSM, RAPI, dan Orari itu memperlihatkan bandwidth sempit sesuai karakteristik teknologi narrowband. Nah, nilai peak signal yang bervariasi memberikan gambaran bagaimana kondisi pemancaran pada lokasi pengukuran, termasuk sinyal mana yang paling dominan serta sinyal apa yang paling lemah. Dengan adanya tabel ini, analisis menjadi lebih cepat dilakukan karena pola kekuatan sinyal, variasi bandwidth, serta stabilitas pemancar dapat disimpulkan secara keseluruhan. Next.
Nah, pada slide ini ditampilkan hasil FFT dan waterfall untuk sinyal DVB-T2 pada frekuensi 498 MHz yang merupakan kanal 24 UHF. Visuali FTT menunjukkan adanya spektrum sinyal digital lebar yang merupakan ciri khas modulasi OFDM yang digunakan oleh DVB-T2. Nah, spektrum terlihat membentuk plateau yang stabil menandakan distribusi energi itu merata pada subcarrier OFDM. Nah, untuk waterfall-nya itu sendiri memperlihatkan pola horizontal dan kontinu sepanjang waktu. Itu menunjukkan bahwa kanal ini aktif memancarkan siaran televisi tanpa jeda. Untuk stabilitas ini menandakan performa pemancar yang baik dan tidak terdapat gangguan sinyal yang berarti selama pengamatan. Next. Selanjutnya TTT dan waterfall DVB-T2 pada frekuensi 562. Pada frekuensi ini, karakteristik sinyal DVB-T2 kembali terlihat jelas melalui tampilan FFT yang lebar dan datar. Hal ini menunjukkan bahwa pemancar TV digital pada kanal 32 UHF bekerja secara optimal dan memancarkan sinyal dengan konsisten tinggi. Nah, waterfall pada slide ini juga menunjukkan pola yang stabil dan berwarna intens, menandakan bahwa daya pancar cukup kuat dan tidak mengalami fluktuasi signifikan. Jika terdapat sedikit perbedaan level dibanding kanal lain, hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh jarak ke pemancar, pola propagasi, serta efisiensi antena SDR pada frekuensi tersebut. Next. Selanjutnya, FFT dan waterfall DVB-T2 pada frekuensi 578. Pada slide ini menunjukkan hasil pengukuran slide DVB-T2 pada frekuensi 578. Secara umum, bentuk spektrum tetap menunjukkan identitas OFDM yang stabil, namun amplitude yang tampak mungkin sedikit berbeda dibanding kanal lain, tergantung kondisi medan dan sensitivitas receiver pada frekuensi tersebut. Waterfall menunjukkan garis tebal tanpa gangguan, mengindikasikan bahwa pemancar TV digital pada kanal ini bekerja secara kontinu. Nah, analisis spektral seperti ini juga dapat mendeteksi adanya interferensi jika terdapat spike berlebih atau pola tidak wajar pada FFT, namun pada pengukuran ini juga ditemukan anomalinya. Next. Selanjutnya pada frekuensi 626. Dalam pengukuran ini, kanal 40 UHF pada frekuensi 626 menunjukkan nilai peak signal tertinggi dengan daya mencapai 56187 dBm. Hal ini menjadikan sinyal terkuat dari seluruh sinyal yang diuji. Tampilan EFT menunjukkan spektrum yang penuh energi, sementara waterfall memperlihatkan warna intens yang menandakan daya pancar sangat kuat. Beberapa faktor yang menyebabkan sinyal ini menjadi yang terkuat antara lain yaitu dekat dengan pemancar TV digital, daya pemancar yang tinggi dari stasiun tersebut, serta kondisi lingkungan yang mendukung propagasi sinyal. Nah, kanal ini menjadi referensi penting untuk membandingkan seberapa kuat sinyal dari sistem komunikasi lain. Selanjutnya, untuk FFT dan waterfall DVB-T2 pada frekuensi 658 MHz atau UHF 44. Slide ini menampilkan hasil pengukuran DVB-T2 pada frekuensi 658 MHz. Karakter spektrumnya konsisten dengan kanal DVB-T2 lainnya dengan bandwidth lebar dan plateau khas OFDM. Waterfall menunjukkan pemancaran stabil meskipun intensitasnya sedikit berbeda dengan kanal 40. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh atenuasi frekuensi yang semakin tinggi pada frekuensi UHF bagian atas, serta sensitivitas antena atau SDR yang menurun pada rentang frekuensi tertentu. Namun, secara keseluruhan kanal ini tetap menunjukkan kualitas transmisi yang baik. Next.
Pada slide ini, sinyal GSM yang terdeteksi pada frekuensi 890,6 MHz menunjukkan peak sinyal yang paling rendah, yaitu sekitar minus 13,4126 dBm. Hal ini wajar karena sinyal GSM bersifat narrowband dengan bandwidth kecil sekitar 200 kHz. Selain itu, posisi BTS pada lokasi pengukuran mungkin tidak berada pada jarak optimal dan operator GSM lebih banyak menggunakan spektrum LTE sehingga beban daya pada kanal ini lebih rendah. FFT menunjukkan puncak sempit yang tidak sebesar sistem digital lainnya, sementara waterfall menunjukkan pola yang tidak seintens di VBT2 karena GSM bekerja dengan kanal kecil dan daya lebih rendah. Sinyal GSM juga bersifat lebih dinamis dan bergantung pada trafik pengguna sehingga intensitasnya tidak konstan. Next. Pada frekuensi 143,200 MHz, sinyal rapi yang merupakan bentuk komunikasi radio publik memperlihatkan karakteristik analog narrowband. Spektrum terlihat sebagai puncak yang jelas namun tidak selebar di VBT2. Waterfall menunjukkan pola yang terkadang terputus-putus karena sinyal rapi digunakan untuk komunikasi tertentu, bukan untuk siaran berkelanjutan. Aktivitas sinyal pada VHF juga lebih dipengaruhi oleh kondisi propagasi lokal, sehingga level amplitude dapat berubah-ubah. Slide ini menunjukkan bahwa kanal rapi aktif, namun sinyal transmisinya tergantung aktivitas pengguna. Kemudian untuk sinyal orari pada frekuensi 145,100 yang sifat komunikasinya tidak kontinu. FFT menampilkan puncak sempit pada frekuensi utama, sementara waterfall menunjukkan pola muncul hilang karena komunikasi hanya terjadi pada saat operator radio amatir berbicara atau melakukan panggilan. Modulasi yang digunakan dapat berupa FM atau mode lain sehingga pola spektrumnya dapat berubah-ubah. Slide ini menggambarkan bahwa sinyal orari aktif dan sangat dipengaruhi oleh trafik komunikasi perorangan. Next. Pada slide kesimpulan dapat disimpulkan bahwa sinyal terkuat berasal dari DVB-T2 kanal 40 yang menunjukkan peak sinyal tertinggi. Hal ini menggambarkan kuatnya pemancar TV digital pada frekuensi tersebut. Sebaliknya, sinyal terlemah berasal dari GSM yang memiliki peak sinyal rendah akibat karakter bandwidth sempit dan penggunaan daya yang lebih kecil. Selain itu, sebagian besar bandwidth sinyal narrowband berada di kisaran 550 kHz yang mencerminkan karakter sistem komunikasi non-OFDM seperti GSM, orari, dan rapi. Secara keseluruhan, pengukuran ini menunjukkan variasi karakteristik sinyal berdasarkan teknologi komunikasi yang berbeda serta komunikasi propagasi pada frekuensi masing-masing. Next. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.